Salam kenal dari kami, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita bagikan seorang yaitu juru ahli fisika yang jadi mualaf karena matahari. Mualaf tersebut bernama Dmitry Bolikov, seorang ahli fisika yang sangat menggandrungi kajian serta riset-riset ilmiah, mengatakan bahwa pintu masuk keislamannya adalah fisika, sungguh suatu yang sangat ilmiah. Bagaimanakah fisika bisa mendorong Dmitry Bolikov masuk Islam? Dmitry mengatakan bahwa ia tergabung dalam sebuah penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Profesor Nikolai Kosinnikov, salah seorang pakar dalam bidang fisika. Mereka sedang dalam penelitian terhadap sebuah sampel yang diuji di laboratorium, untuk mempelajari sebuah teori modern, yang menjelaskan tentang perputaran bumi dan porosnya. Mereka berhasil menetapkan teori tersebut. Akan tetapi Dmitry mengetahui bahwasanya, yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang diketahui umat Islam, bahkan termasuk inti akidah mereka yang menguatkan keharusan teori tersebut ada, sesuai dengan hasil yang dicapainya. Dmitry merasa yakin bahwa pengetahuan seperti ini, yang umurnya lebih dari 1400 tahun yang lalu, sebagai sumber satu-satunya yang mungkin hanyalah pencipta alam semesta ini. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Kosinov, merupakan teori yang paling baru, dan paling berani dalam menafsirkan fenomena perputaran bumi pada porosnya. Kelompok peneliti ini merancang sebuah sampel berupa bola yang diisi penuh dengan papan tipis dari logam yang dilelehkan, ditempatkan pada badan bermagnet yang terbentuk dari elektroda yang saling berlawanan arus. Ketika arus listrik berjalan pada dua elektroda tersebut, maka menimbulkan gaya magnet dan bola yang dipenuhi papan tipis dari logam tersebut, mulai berputar pada porosnya. Fenomena ini dinamakan gerak integral elektromagnodinamika. Gerak ini pada substansinya menjadi aktivitas perputaran bumi pada porosnya. Pada tingkat realita di alam ini, daya matahari merupakan kekuatan penggerak, yang bisa melahirkan area magnet yang bisa mendorong bumi untuk berputar pada porosnya. Kemudian gerak perputaran bumi ini dalam hal cepat atau lambatnya seiring dengan daya intensitas daya matahari. Atas dasar ini pula posisi dan arah kutub utara bergantung. Telah diadakan penelitian bahwa kutub magnet bumi hingga tahun 1970 bergerak dengan kecepatan kurang dari 10 km per tahun-tahun, dan bertambah lagi menjadi 40 km per tahun pada tahun selanjutnya, bahkan tahun 2001 mencapai 200 km per tahun. Hal ini membuktikan bahwa bumi dengan pengaruh daya magnet tersebut mengakibatkan dua kutub magnet bergantian tempat. Itu artinya bahwa gerak perputaran bumi akan mengarah pada arah berlawanan. Ketika itu, matahari akan terbit dari barat. Hanya terdapat dalam hadits Rasulullah SAW. Informasi dan ilmu pengetahuan ini telah dicari oleh Dmitry kemanapun, namun dia tak berhasil mendapatkannya. Buku-buku dipelajarinya namun tidak menemukan. Kaget bukan kepalang Profesor Dmitry ini setelah membaca sebuah hadits yang menyatakan cocok dengan analisanya. Di dalam Islam, informasi itu tertulis sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sejak dari 1400 tahun yang lalu ternyata sudah ada. Tiada seorang pun yang mengetahui kecuali Sang Pencipta, melalui wahyunya kepada Rasulullah. Maka sampailah berita ini kepada kita umatnya. Berikut hadits yang menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu, maka semua manusia akan beriman. Dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam jarak beberapa jam saja, Dmitry sang ahli fisika telah menyatakan syahadat pertama kalinya. Sungguh benar Allah dengan segala firman-Nya, sungguh benar Rasulullah SAW dengan segala sabdanya. Inilah awalnya Dmitry Bolikov, seorang ahli fisika yang sangat menggandrungi kajian serta riset-riset ilmiah. Ia mengatakan bahwa pintu masuknya ke Islam bermula dari fisika ini. Sungguh suatu yang sangat ilmiah, tuturnya. Yang kedua, seorang ahli ilmiah berasal dari Perancis yang mantap menjadi seorang mualaf. Bagaimana perjalanan teorinya hingga ia berubah niatnya untuk masuk Islam? Kita sebagai Muslim tentunya tidak meragukan lagi kebenaran Al-Quran. Setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran pasti terjadi, dan kini banyak riset ilmiah yang telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada abad modern ini, pembuktian kebenaran Al-Quran banyak dilakukan oleh ilmuwan non-Muslim, bahkan tidak sedikit di antara mereka akhirnya masuk Islam. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis,
pada tanggal 19 Juli tahun 1920. Pada saat itu, pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Bucaille pada saat itu yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Bucaille menyisakan pertanyaan, bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain. Tengkorak bala tentara Fir'aun, padahal telah dikeluarkan dari laut. Maka, berdirilah salah satu di antara ilmuwan Muslim, seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Surah Yunus ayat 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Bucaille. Ia mengatakan, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Maurice Bucaille adalah seorang ahli bedah spesialis di bidang gastroenterologi, dan pengarang berkebangsaan Prancis. Pada tahun 1973, dirinya diangkat sebagai dokter keluarga Raja Faisal dari Arab Saudi. Para pasiennya termasuk anggota keluarga Presiden Mesir Anwar Sadat. Berkah kebenaran Al-Quran, ahli ilmiah ini masuk Islam. Awalnya ia beragama Kristen. Bucailleisme adalah istilah yang digunakan untuk gerakan yang berusaha mencocok-cocokkan ilmu pengetahuan modern dengan agama, terutama Islam. Semenjak penerbitan buku The Bible, The Quran and Science, gerakan ini mempromosikan ide bahwa Quran adalah kitab yang benar berasal dari Allah, mengklaim bahwa di dalamnya berisi fakta-fakta ilmiah. Terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Saat ini sudah banyak orang di seluruh dunia telah mempromosikan pemahaman agama dalam beberapa tahun terakhir, terutama agama Islam. Meskipun keyakinan itu berasal dari Jazirah Arab, namun telah menyebar pesat kepada seluruh penjuru dunia. Semua agama di dunia adalah pondasi moral dan kepercayaan yang membentuk masyarakat dengan cara yang positif, dan faktanya Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sosial seperti rasisme, ketidaksetaraan dan perbedaan gender. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat. Hendaknya, atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.